Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan, akhwat yang ada di bawah, mari kita awali ta'lim atau ta'alum pagi ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para ikhwan akhwat, sebagai muqaddimah dari taklim kita pagi hari ini, saya ketika datang ke Semarang akhir hari ini kehilangan 2 orang yang saya betul-betul merasa kehilangan. Pertama Ustadz Abu Bakar. Kemudian yang kedua Mas Agung. Ini saya dengar meninggal ya beberapa bulan yang lalu. Saya sendiri juga entah dengar dari siapa itu. Selentingan-selentingan. Tapi setelah saya tadi malam datang, ternyata memang tidak ada. 2 orang ini saya anggap punya kesamaan. Kalau ketemu saya, senyumnya. Pak Abu itu nggak pernah tersenyum kalau ketemu, nggak pernah tidak tersenyum kalau ketemu saya. Benar nggak Mas Yobi? Ya tanya aja sama saya, jangan. Yang kedua Mas Agung. Mas Agung itu selalu tersenyum. Nah, kondisi Mas Agung ini memang mungkin dianggap oleh para hewan tidak penting lah. Ya. Nah, saya jadi teringat ya, mungkin ini cerita terlalu bombastis ya. Kalau dikiaskan. Saya bukan Rasulullah dan Mas Agung ini bukan yang dirasakan oleh Rasulullah kehilangan, yaitu tukang sapu, wanita tukang sapu di masjid. Satu saat Rasulullah tanya, kenapa, kemana ibu tukang sapu ini? Meninggal ya Rasulullah. Loh, kok kamu tidak memberitahu saya? Bayangan para sahabat itu, dia kan cuma tukang sapu. Ya, tidak penting mungkin sekarang, mungkin gitu. Kenapa harus diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Rasulullah menganggap penting ibu tukang sapu tadi, karena mungkin setelah ini mungkin ya analisis atau syarah hadis saya mungkin masih tidak pertanyakan, hanya kemungkinan Rasul orangnya telaten dan teliti, memperhatikan betul umatnya. Yang kedua, kemungkinan saat itu masjid kotor. Kok kotor nih, kemana nih tukang sapu, mungkin begitu. Ya terus tadi disampaikan dia meninggal. Nah, karena tadi jawaban orang atau para sahabat anggap cuma tukang sapu, ternyata Rasul tidak begitu. Kemudian beliau minta dikuburkan di mana? Ya sudah dikuburkan Rasulullah. Mungkin dipakai ya, karena kalau di Madinah kan memang kuburan yang
umum itu Baqi, kalau di Mekah kan Ma'la. Ya itu ini. Nah, kemudian Rasul minta ditunjukkan kuburannya mana, ditunjukkan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW sholat di makbaroh tadi. Nah inilah yang kemudian menjadi syariat bagi orang yang tidak sempat mensolati jenazah yang belum dikubur, disunahkan, minimalnya dibolehkan menyolati orang yang sudah di kuburan. Memang kadang-kadang kita menganggap seseorang tidak pentingnya. Kita menganggap. Tapi ada profil-profil manusia yang oleh para ulama disebut sebagai masyhurun fis sama, mahjubun fil ard, atau dibalik mahjubun fil ard, masyhurun fis sama. Orang tidak dikenal di bumi, tapi dia masyhur di langit. Siapa yang kenal Pak Bu? Mungkin yang kenal Pak Bu ya hanya komunitasnya. Kita, kemudian murid-muridnya, kemudian orang-orang koja dan sebagainya. Mungkin ya. Tapi profil-profil begini, kemungkinan mereka itu justru terkenal di langit karena kebaikannya. Yang model Mas Agung begini nih mungkin ya itu. Ini wajah tanpa dosa kayaknya. Ya itu. Nah kalau ini saya tanya, mungkin benar nggak Mas Ovi? Wajah tanpa dosa. Loh itu. Dosa apa? Memang beliau agak kurang kan? Artinya ya memang orang-orang begitu itu kurang lebih khairu mukallaf lah. Dan sholat kan hampir selalu di masjid. Apa aja kalah tuh. Nah ya itu. Dalam masjid sini lah maksud saya itu loh itu. Nah itu. Nah ini saya teringat cerita Ustadz Ghaffar Ismail. Ketika saat itu kalau nggak keliru 3 orang ya. Ustadz Jubaidi, Ustadz almarhum juga. Kemudian Pak Slamet Sofyan yang sekarang kondisi sakit-sakitan. Sepertinya ya, tapi mudah-mudahan sehat. Ketiga, saya sendiri. Saat itu kita ingin bertanya, sebetulnya Wali Al-Fatah itu profilnya bagaimana sih? Siapa yang kenal Wali Al-Fatah? Kan mungkin begitu saat itu. Ya di kalangan politisi mungkin banyak yang tahu, terutama orang di lingkungan Soekarno. Nah, kita tanya, gimana pandangan Ustadz? Kalau Ghaffar Ismail memang terkenal ya, beliau bapaknya dari penyair terkenal Indonesia, Taufik Ismail. Rumahnya di Pekalongan. Di sana ada permasa dulu, pengajian tiap malam Selasa. Saya masih muda sekali saat itu dan pernah diminta untuk memberikan ya sedikit tausiah dan mengimami sholat tarawih biasa. Beliau jawabnya begini, Wali Al-Fatah ini orang yang mahjubun fil ard. Nah, di dunia jarang dikenal. Tapi beliau masyhurun fis sama. Terkenal di langit. Kemudian beliau menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Nah, saya tahu cerita Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni sahabat ya. Bukan Uwais Al-Qarni jago silat. Nah, bintang film kan. Ya itu. Yang sekarang lagi masalah ya itu. Ya memang nama dia mungkin oleh bapaknya diambil dari sahabat ini. Jarang yang kenal Uwais Al-Qarni. Tapi oleh Rasulullah SAW diceritakan bagaimana kebaikannya. Beliau ini sahabat dari Yaman. Dan beliau tidak
tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau ceritakan kebaikannya. Antara lain beliau naik haji. Itu dengan menggendong ibunya, bayangkan. Dari Yaman ke Arab Saudi. Lalu sekarang melewati beberapa negara. Nah, Uwais Al-Qarni inilah yang menurut Kiai Haji Gopar Ismail tadi, yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang tidak dikenal di kalangan para sahabat. Tetapi dia masyhur di langit. Kita kan lebih familiar Umar bin Khattab, jelas ya itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah, Ibnu Abbas. Udah 5 aja kenalnya. Siapa lagi? Ini orang ya umat Islam ini kadang-kadang ironi ya. Kalau dengan siapa enggak kenal Ronaldo, mudah kenal semua. Enggak. Tapi sudah menyebutkan siapa anak-anak Rasulullah, belum tentu semua kenal. Bilangannya aja kadang nggak tahu. Berapa coba? Anak lo bilangannya aja nggak ngerti, apalagi namanya. Jenis kelaminnya tahu ya, tapi ya yang laki berapa, yang perempuan berapa gitu. Nah, tapi Ronaldo, wah ya mesti tahu itu pemain sepak bola, bukan pemain golf, mungkin gitu kan? Oh, itu lain dan seterusnya. Misalnya salah, oh pemain bola, bukan tetangga saya, kan gitu kan? Nah, ini ironi ya kadang-kadang begitu para baik kita muslimin yang ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, itulah para ikhwan semuanya. Ada profil-profil orang yang mungkin di bumi ini tidak dikenal, tetapi masyhur di langit. Nah, untuk itu mudah-mudahan kedua orang ini, walaupun kita juga sudah sering mendoakan, tapi kalau Agung belum saya doakan, Pak Abu udah kita baca Al-Fatihah untuk beliau berdua dan kita mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu wa akrim nuzulahu wa ismat khalahu waj'al qubrahu riyadatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahu khufratan min khufratin niran. Allahumma ba'id bainahu wa baina khotayahu kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqihu bil ma'i was salji wal barad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Para ikhwan semuanya, pagi hari ini mari kita renungkan firman Allah yang insya Allah kita semuanya sudah hafal ya. Kalau tidak hafal ya kebangetan ya. Itu. Surah At-Takatsur. Betulnya aja udah minta supaya bisa difotokopi, tapi nggak apa-apa ya itu ini. Nah, kita baca bersama-sama untuk mendapatkan berkahnya ya. Sekaligus ngambil sanad dari saya ya itu ini. Dulu sudah saya beri sanad surah Al-Asr, nah, sekarang surah At-Takatsur. Tirukan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamuna
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Rahwan boleh berhenti di Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi karena dulu guru saya ngajarnya itu ayat ini, dua ayat ini digabungkan, ya saya mengajarkannya digabungkan. Dulu yang mendapatkan perhatian serius dari guru saya terhadap saya itu ketika membaca zurtum dan maqabir. Ya, yang satu tafkhim, yang satu tarqiq, ya. Zur tebal, tafkhim. Maqabir tipis, ya. Nah, tarqiq itu diulang-ulang, ya. Tidak hanya sekali saya membacain, salah melulu, ya. Mungkin muridnya dedel model saya ini. Zurtumul maqabir. Nah, beliau kalau membaca tarqiq itu diperlihatkan betul di murid-muridnya, di mana kedua bibir beliau, pipi beliau ditarik ke kanan untuk bisa mengeluarkan suara yang tipis. Kalau tafkhim, kedua bibirnya dikedepankan, dimonyongkan, zur. Nah, kalau tarkim, gini ya, maqabir, ya itu para ikhwan semuanya. Nah, demikian kurang lebihnya ya tentang bacaan ayat-ayat ini. Ayat ini dinamakan dengan surah At-Takatsur. Arti aslinya berbanyak-banyakan. Kalimat alhaakum itu dari kata laha, yalha. Alha yulhi. Kalau laha, yalha, alha yulhi. Artinya sibuk melupakan hal-hal yang penting. Itu kalimat alha. Sekali lagi pengertian alha adalah asyughul anil muhimmah, kurang lebih begitu. Saya tanya Pak Sumanto ya, Pak Manto. Nah, sholat subuh penting nggak? Penting ya, itu penting. Tetapi banyak nggak orang yang tidak sholat subuh? Loh, ditanya banyak, jangan nambah-nambahin. Nah, kan itu. Ini contoh. Ya itu ini. Kenapa orang tidak sholat subuh? Nah kan tadi sholat subuh ini kan penting, ya. Memang kepentingannya, masya Allah. Kita tahu semuanya di Quran disebut dengan wa Quran al-Fajr. Ya itu ini. Ini satu-satunya sholat, sebagian sholat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan Quran al-Fajr, yaitu sholat subuh. Rasulullah SAW sendiri juga dalam hadisnya banyak sekali menjelaskan tentang urgensi sholat subuh. Bahkan sholat sunnahnya saja, itu sholat sunnah qobliyah, rakaatayil fajri,
khairun minad dunya wa ma fiha. Bayangkan itu. Jadi tadi kita 2 rakaat sebelum subuh dengan bacaan yang singkat, Rasul bahkan memberikan tuntunan. Hampir selalu beliau baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kalau Pak Manto mengatakan penting, betul. Nah, tetapi banyak orang yang bahkan mengikuti beliau aja lah, sangat banyak yang tidak sholat. Kenapa? Loh, kenapa kira-kira Pak? Udah jawab aja lah, salah nggak apa-apa deh. Nah, ya. Jadi mereka ingin berbanyak-banyakan. Banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan tidur. Kalau kita ambil takasur ya itu. Nah, tapi ayat ini dikomentari begini oleh Ibnu Katsir ya, kurang lebihnya. Allah berfirman melalui ayat surah tadi, bahwasanya kalian disibukkan oleh kecintaan kalian kepada duniawi dan kesenangannya serta perhiasannya, sehingga kalian melupakan upaya kalian untuk mencari pahala akhirat dan memburunya. Dan kalian terus-menerus sibuk dengan urusan duniawi hingga maut datang menjemput kalian dan kalian dimasukkan ke dalam lubang kubur sehingga menjadi penghuninya. Nah, jadi kenapa orang tidak melaksanakan, tidak melakukan sholat subuh? Karena tadi sibuk dengan urusan dunianya. Dia buru dunia, mulai dari bangun tidur sampai nanti dia akan tidur lagi. Urusan dunia dengan urusan akhirat, penting mana sebetulnya? Ayo, jawab gitu. Penting dunia, Mam. Dari segi artinya saja, dunia itu artinya kan rendah, dekat lagi. Nah, kalau dekat kan sebetulnya barang yang dekat. Gimana Mas Yobi kira-kira? Mudah dicari apa sulit dicari? Gampang. Loh, wong dekat kok. Loh, ya itu. Yang dekat loh, piye? Tapi ora percaya. Wah, sulit Mam, lebih sulit nyari uang daripada sholat subuh. Kan gitu. Nah, ini tadi, banyakkan manusia begitu. Jadi arti dunia ini pertama rendah, dua apa dekat. Jadi mudah dicari. Tapi kalau akhirat, ya namanya akhirat, bukan hanya jauh, waktu memang terakhir. Ini lebih sulit sebetulnya. Tetapi manusia itu tadi banyak dilengahkan dengan masalah-masalah dunia. Kalau ini tadi contoh sholat subuh. Sekarang taklim. Nah itu. Ayo menjawab negatif lagi, awas nanti ada. Yang taklim dengan yang tidak taklim banyak mana? Dan loh itu. Nah kan gitu. Sekarang ilmu dengan dunia penting mana? Kan itu. Sayyidina Ali kan pernah ditanya oleh seorang, seandainya kamu ditawari dunia apa ilmu? Nah, kalau saya milih, saya nih dunia lah. Dengan dunia nanti saya bisa cari ilmu. Loh, itu. Sayyidina Ali. Saya pilih apa? Ilmu. Nah, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan apa? Dunia. Ilmu itu menjaga kamu, tetapi dunia kamu jaga. Nah, itu. Ini tadi kalau contohnya taklim. No, udah. Penting mana jadinya?
Taklim ya. Baca Quran nih. Penting nggak? Bilang nggak penting gitu. Tetapi kadang-kadang hari kita ini lewat tanpa baca Quran. Kenapa? Sibuk dunia. Siapa tadi yang bicara? Bukan. Artinya memang ini diakui oleh kita. Fakta. Hanya kadang-kadang ada takut mengucapkan. Padahal Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Nah, karena berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan dalam soal harta, jabatan dan sebagainya, sampai kamu lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kampanye dengan sholat jamaah penting mana? Kan gitu kan? Kalau kampanye orang berbondong-bondongan, bahkan sholat asar pun ditinggal. Anda usah kampanye lah, sepak bola aja lah. Nanti kalau kampanye nanti ada yang tersinggung ya. Nah, itu. Banyak orang yang meninggalkan sholat jamaah. Biasanya apa? Maghrib. Dan isya. Ya itu. Kadang-kadang 3 asar sekalian. Karena kalau mau main jam 4, kan nggak mungkin datang stadion. Tapi kalau udah sholat di jamaah, boleh nggak kira-kira menjamak sholat? Loh, kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Karena jamak itu dan qashar bolehnya kalau karena dorongan syariat. Bukan ibadah, bukan non ibadah. Tapi ya daripada enggak lah. Daripada enggak sholat. Loh, ya itu. Nah itu para hewan semuanya. Tapi ada juga yang sudah mempraktekkan sholat di lapangan, Pak. Dan sekarang mulai agak familiar. Kalau di Padang, itu begitu sholat, berhenti. Yang saya dengar. Kemudian para penonton sholat, ya itu ini. Sholat jamaah entah apa. Tapi pemain kan nggak mungkin. Yang kerja ada besok ya itu ini yang FIFA nih ketua FIFA-nya Pak Manto tuh buat aturan pertandingan sepak bola boleh berhenti sementara ketika waktu sholat datang loh hebat itu Pak. Geger dunia tuh. Ya itu. Nah, wong mau pakai nutup aurat aja diributkan kan? Kan pernah itu. Hewan kita yang jadi menteri olahraga tak sindir Mas, jadi kan Mas Lambok yang renang itu agak nutup aurat gitu ya ndak bisa wong ini aturannya tapi sekarang ada yang renang pakai pakaian agak panjang itu yang saya kritik dulu voli pantai ya paling nggak karuan lah kan itu Lambok pakaian biasa kan bisa ya Mas Yobi bisa kan. Loh kok ndak pakaian gitu loh. Ning sing lanang rodo malah rodo, sing lanang rodo, sing wedok nang mbok dhewe. Nek saya itu kan si game kan. Ya ndak bisa nih Ustaz, ini aturannya begini. Loh kamu jadi menteri olahraga, tanggung jawab nanti dia dapat. Nah, ya kurang lebih begitu. Nah, inilah para hewan semuanya. Kita terlalaikan dengan ada di contoh-contoh yang penting tadi ya. Mulai sholat subuh, kemudian ta'lim, kemudian baca Quran. Karena masalah-masalah dunia. Apa enggak boleh? Boleh loh. Para sahabat itu rajin-rajin. Kalau cari dunia. Maka banyak kan sahabat yang kaya. Nah, dan tadi Allah menyatakan, hatta zurtumul maqabir. Nah, hatta zurtumul maqabir ini kiasan. Ada yang mengatakan gitu. Artinya zurtumul maqabir apa sampai apa? Sampai mati. Loh, sampai kamu mengunjungi kuburan. Lah kalau mengunjungi kuburan tujuannya kan 2. Apa biasanya? Ya ziarah, yang kedua apa? Ya orang ya sampai kalian masuk ke dalam kubur begitu beberapa penerjemah. Ya, tidak hanya mengunjungi terus pulang enggak. Ya itu. Tapi dengan zurtum itu dakhaltum sampai kamu mati. Jadi akan terus. Nah, begitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa
kita akan terus begitu. Nah, sudah tentu kan? Tidak. Karena apa? Kemudian Allah menjelaskan, kalla saufa ta'lamu, jangan begitulah. Lagi Allah mengatakan, diulang lagi, jangan begitu. Nah, sampai 2 kali. Artinya, kamu jangan sampai terlalaikan dengan kehidupan dunia dalam rangka mencari kehidupan apa? Akhirat. Ini artinya melalaikan loh. Artinya tetap boleh, tapi jangan sampai kamu lalai kehidupan apa? Akhirat. Sampai ada ulama, siapa uangnya? Uang siapa, Pak? Uang siapa nih? Ini tadi keluar dari kantong saya, Bang siapa? Bukan. Loh, ini persis ketika ulama mendemonstrasikan di tafsir ini ada. Ada seorang ulama itu mengeluarkan uang. Atau ada orang bawa uang ditanya, itu uang siapa? Dia bilang, uang saya. Bukan. Dan ini juga ada di masuk itu. Ini uang saya, uang ini. Bukan. Uang kamu itu apabila sudah kamu infakkan. Loh. Terima Pak Manto. Ini bukan apa namanya? Pencitraan ya, bukan berikan. Memang ini pagi ini antum tak kasih uang ribu. Nah. Jangan di figura ya. Lu ada yang tak kasih uang itu di figura. Untuk kenang-kenangan katanya. Udah pakai aja. Nah ya itu. Nah itu baru uang saya. Loh. Kalau tadi di kantong saya, bukan uang saya. Itu mungkin uang istri saya. Nah, mungkin uang anak saya. Loh nanti saya keluar dari sini mati. Mau pakai saya. Mau di kuburan ini laku. Ya lalu kan? Ya, insya Allah ini uang saya setelah saya infakkan. Nah, karena itu jadi pahala untuk saya. Kan begitu. Maka dalam hadis disebutkan, orang mengatakan, ini udah kantongi Pak. Jangan dikembalikan. Iya betulan loh. Gitu. Betulan itu. Untungnya di kantong 50 ribuan. Nah, ini kan satu sewa ini jenengannya saya kasih satu sewa. Loh itu. Ya, ini kalau wali kan sering ngajar. Ini teori demonstratif. Nah, biar murid lebih terkesan kan gitu. Kan ada metode demonstrasi kan gitu. Nah, jadi ini contohnya. Nah, kemudian saya kuatkan dengan hadis. Ada orang mengatakan, Rasul mengatakan, ini uangku, ini hartaku. Bukan. Dan kita udah sering juga dengar dari para mubalik. Harta kamu itu hanya 3. Loh. Harta kamu itu hanya 3. Rasul kemudian mengatakan, apa itu? Pertama, yang kamu pakai. Pakaian yang kamu pakai itu milikmu. Ya ini yang saya pakai ini. Walaupun ini semuanya pemberian. Ini nggak ada yang beli nih. Ya ini. Mulai dari sini Thailand. Ini Mas Sofi. Ini kacamata siapa? Mas Fikri. Ini baju. Kali ini beli ya. Jadi yang dalamannya nggak usah ditanya. Ya itu. Ya inilah harta saya. Loh 1. Ya itu. Yang dipakai. Yang kedua, yang dimakan. Itu yang punya kita. Lah, itu. Yang ketiga apa? Yang disedekahkan. Kalau dapat pahala, ya. Kemudian dapat pahala ya mudah-mudahan. Ya itu. Lah, para sahabat kan mungkin akan membantah. Sebelum mereka itu membantah, Rasul sudah kemudian menjelaskan. Apa yang masih ada, yang tidak kamu pakai, bukan punya kamu. Itu punya ahli warismu. Ya benar aja. Sekarang saya punya beberapa baju di rumah. Ya, kalau saya mati, apa mau saya pakai semuanya? Ketika tadi zurtumul makobir. Ya inilah yang saya pakai. Kemudian yang kedua, ya ini tadi yang saya minum. Tuh. Sisanya ini punya saya.
Bukan. Loh. Awang saya pernah ini nyisakan makanan yang sangat enak. Tak makan, loh. Terus tak sisakan. Tak tinggal sholat, tinggal nanti ya. Nah, walaupun agak ingat-ingat nggak apa-apa. Nah, wah bar sholat mangan tak terus ke. Biasanya kan gitu kalau poso. Balik gondol kucing. Nah, jadi yang punya saya yang tadi, yang tersisa tadi bukan punya saya. Lah, itu. Ini para hewan semua. Nah, kemudian yang tadi, yang saya sedekahkan, yang kalau dapat pahala, ya, itu yang punya saya. Nah, yang lain bukan. Lah itu para hewan semuanya. Nah sekarang nih yang di kantong para hewan pun bukan punya hewan. Lah, tapi kadang-kadang orang lupa terhadap itu semuanya. Lah, ya. Yang akan bermanfaat ya yang terakhir tadi. Yang diinfakkan, yang disedekahkan. Kemudian beliau juga menjelaskan lagi tentang yang tadi hubungannya dengan zurtumul maqabir. Ketika orang meninggal, itu yang ngantarkan 3. Nah, yang 1 yang tetap, yang 2 balik. Kemudian diilustrasikan oleh para ulama, di antara lain Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang mau dipanggil hakim di pengadilan. Bingung dia mau cari pembela. Siapa ini? Nah, kemudian dia cari orang yang paling dia senangi. Mas, saya ini ada perkara. Mau membela saya? Anda. Loh itu. Tapi saya ini memang betul-betul perlu kamu. Ya, perlu. Tapi saya tidak bisa membela. Nah, nganter. Ya kalau nganter maulah saya. Nganter. Tapi nanti kamu depan hakim urus sendiri ya. Loh gitu. Ini orang yang paling dicintai dulu. Lah itu. Datang lagi yang agak dicintai. Kamu mau bantu saya? Ada apa mas? Saya lagi perkara. Tuh. Bisa? Wah nggak bisa. Nggak bisa saya. Kalau nggak bisa nganter aja lah. Nganter ya. Nanti kalau udah sampai sana saya pulang ya. Itu. Nah, daripada enggak. Ya udah. Sampai sana nanti pulang saya. Nah terus. Wah siapa nih yang bisa membela saya ketika menghadap pengadilan? Ingat. Ada yang kadang disenangi. Kadang dibenci. Parah nih. Tuh. Mas, bisa membantu saya. Wah, apa? Rupanya ini sambutannya lebih dari yang 1, 2 tadi. Ada apa? Saya ada perkara. Perkara apa? Di pengadilan. Terus, perlu pembela. Oke, saya membantu. Langsung begitu. Dalam hati kecil, kalau tahu begini, kamu yang lebih saya senangi daripada 2 tadi. Betul. Berangkatlah ke pengadilan. Begitu sampai gedung pengadilan, yang 2 balik. Malah yang 1 belum sampai sudah balik. Wah, aku kesangkut-sangkut gitu kan. Lah itu. Nah, yang 1 memang sampai di gedung pengadilan. Neng pengadilan jalan lari. Jangan-jangan nanti malah memberatkan saya. Tapi ini orang yang tidak dicintai ini tadi mendampingi sampai selesai. Apa itu? Gambaran dunia. Nah, yang paling kita cintai siapa? Keluarga. Loh, ada nggak keluarga yang nganter sampai masuk liang kubur? Nggak ada. Loh, bahkan kadang cuma di rumah saja. Itulah tadi gambaran. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga tidak mungkin mendampingi kita sampai ke liang kubur. Loh, itu. Pulang dia. Begitu kuburan ditutup, selesai. Yang ikut masuk kubur siapa? Ada lagi. Apa? Harta. Pakaian kan? Artinya kafan kan? Nah itu. Tapi apakah kafan tadi bisa membela ketika datang pertanyaan mungkar nakir? Nggak bisa.
Yang membela siapa? Amal kita. Loh, tadi gambarannya semacam itu. Nah, tadi keluarga sangat kita cintai. Harta juga kita cintai. Amal soleh. Tapi itu para hewan semuanya yang akan membela kita. Udah suruk ya? Udah suruk belum? Udah ya? Nah, terus kita lanjutkan. Jadi itulah tadi para hewan semuanya. Jangan begitu. Karena kalau kamu nanti sudah sampai di kuburan, apalagi kamu melihat bagaimana gejolaknya neraka jahim. Nyesal kamu. Yang kamu dulu kamu cintai, yang sangat kamu cintai, tidak ada artinya semuanya. Yang akan membela kamu hanya yang amal kamu. Nah, Allah memulai pertanyaan dengan sampai diulang-ulang agar kita ini yakin. La tarawunnal jahim. Nanti kamu sungguh akan melihat gejolak neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu akan melihat dengan mata kepala. Ini baru melihat, sudah nyesel. Loh, kenapa dulu saya lebih mementingkan dunia daripada akhirat? Kenapa dulu saya lebih mementingkan pekerjaan daripada taklim? Kenapa dulu saya lebih mementingkan bisnis daripada baca Quran? Ini bukan berarti yang saya sebutkan tidak boleh dicintai, boleh. Tetapi jangan sampai ini menghalangi kita untuk melakukan hal yang lebih penting. Baru melihatnya udah nyesel. Apalagi masuk, api yang bergejolak. Dalam riwayat Al-Bukhari digambarkan, alaihi muqsadah, neraka itu tertutup. Jadi, Masya Allah, tidak ada pembukaan, tidak ada. Jadi bawahnya ini besi, tutupnya besi. Api dinyalakan di dalamnya. Manusia yang tadi itu, yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, masuk. Nah, ketika neraka ini tadi, seandainya, kata Rasulullah, berlubang, selubang jarum, dan bocor apinya. Bayangkan seperti Chernobyl dulu lah. Itu bukan hanya Rusia yang hancur. Dunia hancur karena api sebesar jarum tadi. Kenapa? Karena panasnya dan karena baunya. Nah itu. Itu belum masuk sudah nyesal. Lah itu. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu cari tadi. Jangan dikira tidak. Nyesel lagi. Loh, ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kan nanti ditanya oleh Allah 4 hal. Yang pertama, tentang masa mudanya digunakan untuk apa? Kemudian umurnya dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa? Lah, yang terakhir adalah ilmunya. Seberapa dia dapat dan seberapa dia amalkan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan itu semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa menyeimbangkan kehidupan. Karena rasanya tidak mungkin kita tinggalkan dunia karena akhirat. Juga kita tidak boleh meninggalkan akhirat, mencari dunia dengan meninggalkan apa? Akhirat. Nah, hidup ini memang harus begitu. Tetapi sudah tentu
dunia prioritas. Akhirat apa? Prioritas. Rizki sudah ada ketentuannya. Asal kita cari, Allah mesti akan mendapatkan. Kalau orang, ini kisahkan yang sering kita dengar. Orang itu ingin kaya, Abdurrahman Auf ingin miskin tapi tetap kaya. Ini menunjukkan kalau harta di tangan Allah. Ceritanya waktu itu di Madinah terjadi hama kurma. Sehingga seluruh kurma Madinah busuk. Nah, uang Abdurrahman bin Auf itu mblegedu tadi. Wis kaya karuan. Untuk mengurangi uangnya, kurma yang tidak laku tadi dibeli. Udah, kurma yang busuk tadi dibeli. Udah. Wah, seneng kan? Wah, beli mahal lagi, dibeli harga normal. Dengan harapan hartanya kurang. Loh, gitu. Nah, begitu kurma-kurma busuk tadi terselamatkan, di Yaman terjadi wabah penyakit. Obatnya hanya kurma busuk. Akhirnya mereka dapat informasi, oh di Madinah ada kurma busuk. Dan tidak dibuang. Tapi dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Datang orang-orang Yaman. Nah, Pak, dibeli mahal. Loh itu. Rizki udah ada ketentuan. Kenapa kadang-kadang kita mencari rizki? Lupa sholat, lupa baca Quran, lupa taklim, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya itu ini. Jadi carilah kehidupan dunia tanpa melupakan kehidupan apa? Akhirat. Tetapi kalau Quran, abtaghi fima ataqullah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Jadi carilah kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Karena kalau ini sampai kita lupakan bahaya. Akhirnya dunia dikuasai oleh orang-orang kafir. Kan gak karuan. Nah, dan jangan dipandang memiliki dunia ini kemudian jadi hal yang tidak baik. Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya dunia ini akan baik apabila dia itu berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau dunia ini di tangan orang-orang yang jahat, ya yang terjadi kejahatan di mana-mana. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang bertakwa dapat menguasai dunia dengan tanpa melupakan kehidupan akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya maaf. Jazakallahu atas semua perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum masyukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beritahu saya. Bayangan para sahabat itu, dia kan cuma tukang sapu. Ya, tidak penting mungkin sekarang, mungkin gitu. Kenapa harus diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Rasulullah menganggap penting ibu tukang sapu tadi. Karena mungkin setelah ini mungkin ya analisis atau syarah hadis saya mungkin masih tidak pertanyakan. Hanya kemungkinan Rasul orangnya telaten dan teliti, memperhatikan betul umatnya. Yang kedua kemungkinan saat itu masjid kotor. Kok kotor nih kemana nih tukang sapu, mungkin begitu. Ya terus tadi disampaikan dia meninggal. Nah karena tadi jawaban orang atau para sahabat anggap cuma tukang sapu, ternyata Rasul tidak begitu. Kemudian beliau minta dikuburkan di mana? Ya sudah dikuburkan Rasulullah. Mungkin dipakai ya karena kalau di Madinah kan memang kuburan yang umum itu pakai, kalau di Mekah kan maklah. Ya itu ini. Nah, kemudian Rasul minta ditunjukkan kuburannya mana? Ditunjukkan para sahabat.
Kemudian Rasulullah SAW sholat di makbaroh tadi. Nah inilah yang kemudian menjadi syariat bagi orang yang tidak sempat mensolati jenazah yang belum dikubur, disunahkan, minimalnya dibolehkan menyolati orang yang sudah di kuburan. Memang kadang-kadang kita menganggap seseorang tidak pentingnya. Kita menganggap. Tapi ada profil-profil manusia yang oleh para ulama disebut sebagai masyhurun fis sama, mahjubun fil ard, atau dibalik mahjubun fil ard, masyhurun fis sama. Orang tidak dikenal di bumi, tapi dia masyhur di langit. Siapa yang kenal Pak Bu? Mungkin yang kenal Pak Bu ya hanya komunitasnya. Kita, kemudian murid-muridnya, kemudian orang-orang koja dan sebagainya. Mungkin ya itu. Tapi profil-profil begini, kemungkinan mereka itu justru terkenal di langit karena kebaikannya. Yang model Mas Agung begini nih mungkin ya itu ini. Ini wajah tanpa dosa kayaknya. Ya itu. Nah kalau ini saya tanya mungkin benar nggak Mas Ovi? Wajah tanpa dosa. Loh itu. Dosa apa? Memang beliau agak kurang kan? Artinya ya memang orang-orang begitu itu kurang lebih khairu mukallaf lah. Dan sholat kan hampir selalu di masjid. Apa aja kalah tuh. Nah ya itu. Dalam masjid sini lah maksud saya itu loh itu. Nah itu. Nah ini saya teringat cerita Ustadz Ghaffar Ismail. Ketika saat itu kalau nggak keliru 3 orang ya. Ustadz Jubaidi, sudah almarhum juga. Kemudian Pak Slamet Sofyan yang sekarang kondisi sakit-sakitan. Sepertinya ya, tapi mudah-mudahan sehat. Ketiga, saya sendiri. Saat itu kita ingin bertanya, sebetulnya Wali Al-Fatah itu profilnya bagaimana sih? Siapa yang kenal Wali Al-Fatah? Kan mungkin begitu saat itu. Ya di kalangan politisi mungkin banyak yang tahu, terutama orang di lingkungan Soekarno. Nah, kita tanya, gimana pandangan Ustadz? Kalau Ghaffar Ismail memang terkenal ya, beliau bapaknya dari penyair terkenal Indonesia, Taufik Ismail. Rumahnya di Pekalongan. Di sana ada permasa dulu, pengajian tiap malam Selasa. Saya masih muda sekali saat itu dan pernah diminta untuk memberikan ya sedikit tausiah dan mengimami sholat tarawih dia. Beliau jawabnya begini, Wali Al-Fatah ini orang yang mahjubun fil ard. Nah, di dunia jarang dikenal. Tapi beliau masyhurun fis sama. Terkenal di langit. Kemudian beliau menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Nah, saya tahu cerita Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni sahabat ya. Bukan Uwais Al-Qarni jago silat. Ya, bintang film kan. Ya itu. Yang sekarang lagi masalah ya itu. Ya memang nama dia mungkin oleh bapaknya diambil dari sahabat ini tadi. Jarang yang kenal Uwais Al-Qarni. Tapi oleh Rasulullah SAW diceritakan bagaimana kebaikannya. Beliau ini sahabat dari Yaman. Dan beliau tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau ceritakan kebaikannya. Antara lain beliau naik haji. Itu dengan menggendong ibunya, bayangkan. Dari Yaman
ke Arab Saudi. Lalu sekarang melewati beberapa negara. Nah, Uwais Al-Qarni inilah yang menurut Kiai Haji Gopar Ismail tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang tidak dikenal di kalangan para sahabat, tetapi dia masyhur di langit. Kita kan lebih familiar Umar bin Khattab, jelas ya itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah, Ibnu Abbas. Udah 5 aja kenalnya. Siapa lagi? Ini orang ya umat Islam ini kadang-kadang ironi ya. Kalau dengan siapa enggak kenal Ronaldo, mudah kenal semua. Tapi sudah menyebutkan siapa anak-anak Rasulullah, belum tentu semua kenal. Bilangannya aja kadang nggak tahu. Berapa coba? Anak lo bilangannya aja nggak ngerti, apalagi namanya. Jenis kelaminnya tahu ya, tapi ya yang laki berapa, yang perempuan berapa gitu. Nah, tapi Ronaldo, ya mesti tahu itu pemain sepak bola, bukan pemain golf. Mungkin gitu kan? Oh, itu lain. Dan seterusnya. Misalnya salah. Oh, pemain bola, bukan tetangga saya. Kan gitu kan? Nah, itu. Nah, ini ironi ya kadang-kadang begitu para kita muslimin yang ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, itulah para ikhwan semuanya. Ada profil-profil orang yang mungkin di bumi ini tidak dikenal, tetapi masyhur di langit. Nah, untuk itu mudah-mudahan kedua orang ini, walaupun kita juga sudah sering mendoakan, tapi kalau Agung belum saya doakan Pak, aku udah kita baca Al-Fatihah untuk beliau berdua dan kita mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Wa akrim nuzulahu wa ismat khalahu waj'al qubrahu riyadatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahu khufratan min khufratin niran. Allahumma ba'id bainahu wa baina khotayahu kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqihu bil ma'i was salji wal barad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Para ikhwan semuanya, pagi hari ini mari kita renungkan firman Allah yang insya Allah kita semuanya sudah hafal ya. Kalau tidak hafal ya kebangetan ya. Itu surah At-Takatsur. Betulnya aja udah minta supaya bisa difotokopi, tapi nggak apa-apa ya itu ini. Nah, kita baca bersama-sama untuk mendapatkan berkahnya ya. Sekaligus ngambil sanad dari saya ya itu ini. Dulu sudah saya beri sanad surah Al-Asr, nah, sekarang surah At-Takatsur. Tirukan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla
لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Rahwan boleh berhenti di Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi karena dulu guru saya ngajarnya itu ayat ini, dua ayat ini digabungkan, ya saya mengajarkannya digabungkan. Dulu yang mendapatkan perhatian serius dari guru saya terhadap saya itu ketika membaca zurtum dan maqabir. Ya, yang satu tafkhim, yang satu tarqiq, ya. Zur tebal, tafkhim. Maqabir tipis, ya. Nah, tarqiq itu diulang-ulang, ya. Tidak hanya sekali saya membaca ini, salah melulu, ya. Mungkin muridnya dedel model saya ini. Zurtumul maqabir. Nah, beliau kalau membaca tarqiq itu diperlihatkan betul di murid-muridnya, di mana kedua bibir pipi beliau ditarik ke kanan untuk bisa mengeluarkan suara yang tipis. Kalau tafkhim, kedua bibirnya dikedepankan, dimonyongkan, zur. Nah, kalau tarkim, gini ya, maqabir, ya itu para ikhwan semuanya. Nah, demikian kurang lebihnya ya tentang bacaan ayat ini. Ayat ini dinamakan dengan surah At-Takatsur. Arti aslinya berbanyak-banyakan. Kalimat alhaakum itu dari kata laha, yalha, alha yulhi. Kalau laha, yalha, alha yulhi. Artinya sibuk melupakan hal-hal yang penting. Itu kalimat alha. Sekali lagi pengertian alha adalah asyughul anil muhimmah, kurang lebih begitu. Saya tanya Pak Sumanto ya, Pak Manto. Nah, sholat subuh penting nggak? Penting ya, itu penting. Tetapi banyak nggak orang yang tidak sholat subuh? Loh, wong ditanya banyak, jangan nambah-nambahin. Nah, kan itu. Ini contoh. Ya itu ini. Kenapa orang tidak sholat subuh? Nah kan tadi sholat subuh ini kan penting, ya. Memang kepentingannya, masya Allah, kita tahu semuanya di Quran disebut dengan wa Quran al-Fajr. Ya itu ini. Ini satu-satunya sholat, sebagian sholat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan Quran al-Fajr, yaitu sholat subuh. Rasulullah SAW sendiri juga dalam hadisnya banyak sekali menjelaskan tentang urgensi sholat subuh. Bahkan sholat sunnahnya saja, itu sholat sunnah qobliyah, rakaatayil fajri, khairun minad dunya wa ma fiha. Bayangkan itu.
Jadi tadi kita 2 rakaat sebelum subuh dengan bacaan yang singkat, Rasul bahkan memberikan tuntunan. Hampir selalu beliau baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kalau Pak Manto mengatakan penting, betul. Nah, tetapi banyak orang yang bahkan mengikuti beliau aja lah, sangat banyak yang tidak sholat Jumat. Kenapa? Loh, kenapa kira-kira Pak? Udah jawab aja lah, salah nggak apa-apa deh. Nah, ya. Jadi mereka ingin berbanyak-banyakan. Banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan tidur. Kalau kita ambil takasur ya itu. Nah, tapi ayat ini dikomentari begini oleh Ibnu Katsir ya, kurang lebihnya. Allah berfirman melalui ayat surah tadi, bahwasanya kalian disibukkan oleh kecintaan kalian kepada duniawi dan kesenangannya serta perhiasannya, sehingga kalian melupakan upaya kalian untuk mencari pahala akhirat dan memburunya. Dan kalian terus-menerus sibuk dengan urusan duniawi hingga maut datang menjemput kalian dan kalian dimasukkan ke dalam lubang kubur sehingga menjadi penghuninya. Nah, jadi kenapa orang tidak melaksanakan, tidak melakukan sholat subuh? Karena tadi sibuk dengan urusan dunianya. Dia buru dunia, mulai dari bangun tidur sampai nanti dia akan tidur lagi. Urusan dunia dengan urusan akhirat, penting mana sebetulnya? Ayo, jawab gitu. Penting dunia, Mam. Dari segi artinya saja, dunia itu artinya kan rendah, dekat lagi. Nah, kalau dekat kan sebetulnya barang yang dekat, gimana Mas Yobi kira-kira? Mudah dicari apa sulit dicari? Gampang. Loh, wong dekat kok. Loh, ya itu dia. Yang ngedetek loh, piye? Tapi ora percaya. Wah, sulit Mam, lebih sulit nyari uang daripada sholat subuh. Kan gitu. Nah, ini tadi, banyakkan manusia begitu. Jadi arti dunia ini pertama rendah, dua apa dekat. Jadi mudah dicari. Tapi kalau akhirat, ya namanya akhirat, bukan hanya jauh, waktu memang terakhir. Nah, ini lebih sulit sebetulnya. Tetapi manusia itu tadi banyak dilengahkan dengan masalah-masalah dunia. Kalau ini tadi contoh sholat subuh. Sekarang taklim. Nah itu. Menjawab negatif lagi awas nanti ada. Yang taklim dengan yang tidak taklim banyak mana? Loh itu. Nah kan gitu. Sekarang ilmu dengan dunia penting mana? Kan itu. Sayyidina Ali kan pernah ditanya oleh seorang, seandainya kamu ditawari dunia apa ilmu? Nah, kalau saya milih, saya nih dunia lah. Dengan dunia nanti saya bisa cari ilmu. Loh itu. Sayyidina Ali. Saya pilih apa? Ilmu. Nah, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan apa? Dunia. Ilmu itu menjaga kamu, tetapi dunia kamu jaga. Nah, itu. Ini tadi kalau contohnya taklim. No, udah. Penting mana jadinya? Taklim ya. Oh, itu.
Baca Quran nih, penting nggak? Bilang nggak penting itu. Tetapi kadang-kadang hari kita ini lewat tanpa baca Quran. Kenapa? Sibuk dunia. Seperti tadi yang bicara. Bukan? Artinya memang ini diakui oleh kita. Fakta. Hanya kadang-kadang ada takut mengucapkan. Padahal Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Nah, karena berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan dalam soal harta, jabatan dan sebagainya, sampai kamu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kampanye dengan sholat jamaah penting mana? Kan gitu kan? Kalau kampanye orang berbondong-bondongan, bahkan sholat asar pun tetap ditinggal. Anda usah kampanye lah, sepak bola aja lah. Anda kalau kampanye nanti ada yang tersinggung ya. Nah, itu. Banyak orang yang meninggalkan sholat jamaah. Biasanya apa? Maghrib. Nah, dan isya. Ya itu. Kadang-kadang 3 asar sekalian. Karena kalau mau main jam 4 kan nggak mungkin datang stadion. Nah, tapi kalau udah sholat di jamaah, boleh nggak kira-kira menjamak sholat? Loh, kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Karena jamak itu dan qashar bolehnya kalau karena dorongan syariat. Bukan ibadah, bukan non ibadah. Tapi ya daripada enggak lah. Daripada enggak sholat. Loh, ya itu. Nah itu para hewan semuanya. Tapi ada juga yang sudah mempraktekkan sholat di lapangan, Pak. Dan sekarang mulai agak familiar. Kalau di Padang itu begitu sholat berhenti. Yang saya dengar. Kemudian para penonton sholat ya itu ini. Sholat jamaah entah apa. Tapi pemain kan nggak mungkin. Kerja ada besok ya itu ini yang FIFA nih ketua FIFA-nya Pak Manto tuh buat aturan pertandingan sepak bola boleh berhenti sementara ketika waktu sholat datang loh hebat itu Pak. Geger tentunya ya itu. Nah, wong mau pakai nutup aurat aja diributkan kan? Kan pernah itu. Hewan kita yang jadi menteri olahraga tak sindir Mas jadi kan Mas Lambok yang renang itu agak nutup aurat gitu ya enggak bisa wong ini aturannya tapi sekarang ada yang renang pakai pakaian agak panjang ini yang saya kritik dulu voli pantai ya paling enggak karuan lah kan itu Lambok pakaian biasa kan bisa ya Mas Yobi bisa kan lo kok ndak pakaian gitu loh. Neng sing lanang rodo malah rodo, sing lanang rodo, sing wedok nang mbok dong. Neng saya itu kan sikim kan. Ya ndak bisa nih Ustaz, ini aturannya begini. Lo kamu jadi menteri olahraga tanggung jawab nanti dia dapat. Nah ya kurang lebih begitu. Nah inilah para hewan semuanya. Kita terlalaikan dengan tadi contoh-contoh yang penting tadi ya. Mulai sholat subuh, kemudian ta'lim, kemudian baca Quran. Karena masalah-masalah dunia. Apa enggak boleh? Boleh loh. Para sahabat itu rajin-rajin. Kalau cari dunia. Maka banyak kan sahabat yang kaya. Nah, dan tadi Allah menyatakan, hatta zurtumul maqabir. Nah, hatta zurtumul maqabir ini kiasan. Ada yang mengatakan gitu. Artinya zurtumul maqabir apa sampai apa? Sampai mati. Loh, sampai kamu mengunjungi kuburan. Lah kalau mengunjungi kuburan tujuannya kan 2. Apa biasanya? Ya ziarah, yang kedua apa? Ya orang ya sampai kalian masuk ke dalam kubur begitu beberapa penerjemah. Ya, tidak hanya mengunjungi terus pulang enggak. Ya itu. Tapi dengan zurtum itu dakhaltum sampai kamu mati. Jadi akan terus. Nah, begitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa kita akan terus begitu?
Nah, sudah tentu kan? Tidak. Karena apa? Kemudian Allah menjelaskan, kalla saufa ta'lamu, jangan begitulah. Lagi Allah mengatakan, diulang lagi, jangan begitu. Nah, sampai 2 kali. Artinya, kamu jangan sampai terlalaikan dengan kehidupan dunia dalam rangka mencari kehidupan apa? Akhirat. Ini artinya melalaikan loh. Artinya tetap boleh, tapi jangan sampai kamu lalai kehidupan apa? Akhirat. Sampai ada ulama, siapa uangnya? Uang siapa, Pak? Uang siapa nih? Ini tadi keluar dari kantong saya, Bang siapa? Bukan. Loh, ini persis ketika ulama mendemonstrasikan di tafsir ini ada. Ada seorang ulama itu mengeluarkan uang. Atau ada orang bawa uang ditanya, itu uang siapa? Dia bilang, uang saya. Bukan. Ini juga ada di masuk itu. Ini uang saya, uang ini. Bukan. Uang kamu itu apabila sudah kamu infakkan. Loh. Terima Pak Manto. Ini bukan apa namanya? Pencitraan ya, bukan perikan. Memang ini pagi ini antum tak kasih uang 50.000. Nah. Jangan di figura ya. Lu ada yang tak kasih uang itu di figura. Untuk kenang-kenangan katanya. Udah pakai aja. Nah ya itu. Nah, itu baru uang saya. Loh. Kalau tadi di kantong saya, bukan uang saya. Itu mungkin uang istri saya. Nah, mungkin uang anak saya. Loh nanti saya keluar dari sini mati. Mau pakai saya. Mau di kuburan ini laku. Ya lalu kan? Ya, insya Allah ini uang saya setelah saya infakkan. Nah, karena itu jadi pahala untuk saya. Kan begitu. Maka dalam hadis disebutkan, orang mengatakan, ini udah kantongi Pak. Jangan dikembalikan. Iya betulan lu. Betulan itu. Untungnya di kantong 50.000-an. Nah, ini kan satu sewa ini jenengannya saya kasih satu sewa. Loh itu. Ya, ini kalau wali kan sering ngajar. Ini teori demonstratif. Nah, biar murid lebih terkesan kan gitu. Kan ada metode demonstrasi kan gitu. Nah, jadi ini contohnya. Nah, kemudian saya kuatkan dengan hadis. Ada orang mengatakan, Rasul mengatakan, ini uangku, ini hartaku. Bukan. Kan kita udah sering juga dengar dari para mubalik. Harta kamu itu hanya 3. Loh. Harta kamu itu hanya 3. Rasul kemudian mengatakan, apa itu? Pertama, yang kamu pakai. Pakaian yang kamu pakai itu milikmu. Ya ini yang saya pakai ini. Walaupun ini semuanya pemberian. Ini nggak ada yang beli ini. Ya ini. Mulai dari sini Thailand. Ini Mas Sofi. Ini kacamata siapa? Mas Fikri. Ini baju. Kali ini beli ya. Jadi yang dalamannya nggak usah ditanya. Ya itu. Ya inilah harta saya. Loh satu. Ya itu. Yang dipakai. Yang kedua, yang dimakan. Itu yang punya kita. Lah itu. Yang ketiga apa? Yang disedekahkan. Kalau dapat pahala ya. Mudah-mudahan dapat pahala ya, mudah-mudahan ya itu. Lah, para sahabat kan mungkin akan membantah. Sebelum mereka itu membantah, Rasul sudah kemudian menjelaskan. Apa yang masih ada, yang tidak kamu pakai, bukan punya kamu. Itu punya ahli warismu. Ya benar aja. Sekarang saya punya beberapa baju di rumah. Kalau saya mati, apa mau saya pakai semuanya? Ketika tadi zurtumul makobir. Ya inilah yang saya pakai. Ah, kemudian yang kedua, ya ini tadi yang saya minum. Tuh, sisanya ini punya saya. Bukan. Loh.
Awang saya pernah lah ini nyisakan makanan yang sangat enak. Tak makan, loh. Terus tak sisakan. Tak tinggal sholat, tinggal nanti ya. Nah, walaupun agak ingat-ingat nggak apa-apa. Lah, wah bar sholat mangan tak terus ke. Biasanya kan gitu kalau poso. Balik gondol kucing. Lah. Jadi yang punya saya yang tadi. Yang tersisa tadi bukan punya saya. Lah, itu. Ini para hewan semua. Nah, kemudian yang tadi yang saya sedekahkan, yang kalau dapat pahala ya. Itu yang punya saya. Nah, yang lain bukan. Lah itu para hewan semuanya. Nah, sekarang nih yang di kantong para hewan pun bukan punya hewan. Lah, tapi kadang-kadang orang lupa terhadap itu semuanya. Lah, ya. Yang akan bermanfaat ya yang terakhir tadi. Yang diinfakkan, yang disedekahkan. Kemudian beliau juga menjelaskan lagi tentang yang tadi hubungannya dengan zurtumul maqabir. Ketika orang meninggal, itu yang ngantarkan 3. Nah, yang satu yang tetap, yang 2 balik. Kemudian diilustrasikan oleh para ulama, di antara lain Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang mau dipanggil hakim di pengadilan. Bingung dia mau cari pembela. Siapa ini? Nah, kemudian dia cari orang yang paling dia senangi. Mas, saya ini ada perkara. Mau membela saya? Anda. Loh itu. Tapi saya ini memang betul-betul perlu kamu. Ya, perlu. Tapi saya tidak bisa bilang. Nah, nganter. Ya kalau nganter maulah saya nganter. Tapi nanti kamu depan hakim urus sendiri ya. Loh gitu. Ini orang yang paling dicintai dulu. Lah itu. Datang lagi yang agak dicintai. Kamu mau bantu saya? Ada apa mas? Saya lagi perkara. Tuh. Bisa? Wah nggak bisa saya. Udah kalau nggak bisa nganter aja lah. Nganter ya. Nanti kalau udah sampai sana saya pulang ya. Itu. Nah, daripada enggak. Ya udah. Sampai sana nanti pulang saya. Nah terus. Wah siapa nih yang bisa membela saya ketika menghadap pengadilan? Ingat. Ada yang kadang disenangi. Kadang dibenci. Parah nih. Tuh. Mas, bisa membantu saya. Wah, apa? Rupanya ini sambutannya lebih dari yang 1, 2 tadi. Ada apa? Saya ada perkara. Perkara apa? Di pengadilan. Terus, perlu pembela. Oke, saya membantu. Langsung begitu. Dalam hati kecil, kalau tahu begini, kamu yang lebih saya senangi daripada 2 tadi. Betul. Berangkatlah ke pengadilan. Begitu sampai gedung pengadilan, yang 2 balik. Malah yang 1 belum sampai sudah balik. Wah, aku kesangkut-sangkut gitu kan. Lah itu. Nah, yang 1 memang sampai di gedung pengadilan. Neng pengadilan jalan lari. Jangan-jangan nanti malah memberatkan saya. Tapi ini orang yang tidak dicintai ini tadi mendampingi sampai selesai. Apa itu gambaran dunia? Nah, yang paling kita cintai siapa? Keluarga. Loh, ada nggak keluarga yang nganter sampai masuk liang kubur? Nggak ada. Loh, bahkan kadang cuma di rumah saja. Itulah tadi gambaran. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga tidak mungkin mendampingi kita sampai ke liang kubur. Loh, itu. Pulang dia. Begitu kuburan ditutup, selesai. Yang ikut masuk kubur siapa? Ada lagi. Apa? Harta. Pakaian kan? Artinya kafan kan? Nah itu. Tapi apakah kafan tadi bisa membela ketika datang pertanyaan Munkar Nakir? Nggak bisa. Yang membela siapa?
amal kita. Loh, tadi gambarannya semacam itu. Nah, tadi keluarga sangat kita cintai. Harta juga kita cintai. Amal soleh. Tapi itu para hewan semuanya yang akan membela kita. Udah suruk ya? Udah suruk belum? Udah ya? Nah, terus kita lanjutkan. Jadi itulah tadi para hewan semuanya. Jangan begitu. Karena kalau kamu nanti sudah sampai di kuburan, apalagi kamu melihat bagaimana gejolaknya neraka jahim. Nyesal kamu. Yang kamu dulu kamu cintai, yang sangat kamu cintai, tidak ada artinya semuanya. Yang akan membela kamu hanya yang amal kamu. Nah, Allah memulai pertanyaan dengan sampai diulang-ulang agar kita ini yakin. La tarawunnal jahim. Nanti kamu sungguh akan melihat gejolak neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu akan melihat dengan mata kepala. Ini baru melihat, sudah nyesel. Loh, kenapa dulu saya lebih mementingkan dunia daripada akhirat? Kenapa dulu saya lebih mementingkan pekerjaan daripada taklim? Kenapa dulu saya lebih mementingkan bisnis daripada baca Quran? Ini bukan berarti yang saya sebutkan tidak boleh dicintai, boleh. Tetapi jangan sampai ini menghalangi kita untuk melakukan hal yang lebih penting. Baru melihat tidak nyesel. Apalagi masuk, api yang bergejolak. Dalam riwayat Al-Bukhari digambarkan, alaihi muqsadah. Neraka itu tertutup. Jadi Masya Allah, tidak ada pembukaan, tidak ada. Jadi bawahnya ini besi, tutupnya besi. Api dinyalakan di dalamnya. Manusia yang tadi itu, yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, masuk. Nah, ketika neraka ini tadi, seandainya kata Rasulullah berlubang selubang jarum dan bocor apinya, bayangkan seperti Chernobyl dulu lah, itu bukan hanya Rusia yang hancur, dunia hancur karena api sebesar jarum tadi. Kenapa? Karena panasnya dan karena baunya. Nah itu belum masuk sudah nyesel. Lah itu. La tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu cari tadi. Jangan dikira tidak. Nyesel lagi. Loh, ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kan nanti ditanya oleh Allah 4 hal. Yang pertama, tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Kemudian umurnya dihabiskan untuk apa. Yang ketiga, hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa. Lah, yang terakhir adalah ilmunya. Seberapa dia dapat dan seberapa dia amalkan. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan itu semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa menyeimbangkan kehidupan. Karena rasanya tidak mungkin kita tinggalkan dunia karena akhirat. Juga kita tidak boleh meninggalkan akhirat, mencari dunia dengan meninggalkan apa? Akhirat. Nah, hidup ini memang harus itu. Tetapi sudah tentu
dunia prioritas. Akhirat apa? Prioritas. Rizki sudah ada ketentuannya. Asal kita cari, Allah mesti akan mendapatkan. Kalau orang, ini kisahkan yang sering kita dengar. Orang itu ingin kaya, Abdurrahman Auf ingin miskin tapi tetap kaya. Loh, ini menunjukkan kalau harta di tangan Allah. Ceritanya waktu itu di Madinah terjadi hama kurma. Sehingga seluruh kurma Madinah busuk. Nah, uang Abdurrahman bin Auf itu melegedu tadi. Wis kaya karuan. Untuk mengurangi uangnya, kurma yang tidak laku tadi dibeli. Udah. Kurma yang busuk tadi dibeli. Udah. Wah, seneng lah. Wah. Beli mahal lagi. Dibeli harga normal. Dengan harapan hartanya kurang. Loh, gitu. Nah, begitu kurma-kurma busuk tadi terselamatkan, di Yaman terjadi wabah penyakit. Obatnya hanya kurma busuk. Wow. Akhirnya mereka dapat informasi, oh di Madinah ada kurma busuk. Dan tidak dibuang. Tapi dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Datang orang-orang Yaman. Pak, dibeli mahal. Loh itu. Rizki udah ada ketentuannya. Kenapa kadang-kadang kita mencari rizki? Lupa sholat, lupa baca Quran, lupa taklim, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya itu ini. Jadi carilah kehidupan dunia tanpa melupakan kehidupan apa? Akhirat. Tetapi kalau Quran, abtaghi fima atakullah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Jadi carilah kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Karena kalau ini sampai kita lupakan bahaya. Akhirnya dunia dikuasai oleh orang-orang kafir. Kan gak karuan. Nah, dan jangan dipandang memiliki dunia ini kemudian jadi hal yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya dunia ini akan baik apabila dia itu berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau dunia ini di tangan orang-orang yang jahat, ya yang terjadi kejahatan di mana-mana. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang bertakwa dapat menguasai dunia dengan tanpa melupakan kehidupan akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya maaf. Jazakallahu atas semua perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.